Di pesisir utara Tanah Pasundan, jauh sebelum nama Cirebon dikenal dunia, jauh sebelum Islam bersemi di Jawa Barat, ada satu tempat sunyi, berkabut, dan jarang disinggahi manusia. Tempat itu kelak dikenal sebagai Gunung Jati. Tak banyak yang tahu bahwa dari tempat sunyi inilah sejarah besar Jawa Barat akan dimulai. Bukan oleh seorang raja, bukan pula oleh pasukan perang, melainkan oleh seorang ulama asing yang datang dari tanah jauh bernama Baghdad. Pada paruh awal abad ke-15, sebuah rombongan kecil menjejakkan kaki di pesisir utara Jawa. Mereka bukan pedagang, bukan pula utusan kerajaan. Mereka adalah para penuntut ilmu. Di barisan depan rombongan itu berjalan seorang ulama besar, berwajah teduh, berjanggut putih, dengan sorot mata penuh ketenangan. Namanya Syekh Abdul Kahfi, yang oleh masyarakat setempat kemudian dikenal sebagai Syekh Datuk Kahfi. Beliau datang bersama 22 orang muridnya, meninggalkan Baghdad membawa satu tujuan besar, menyiarkan Islam dengan damai. Syekh Datuk Kahfi tidak memilih istana, tidak memilih pusat kekuasaan. Ia memilih tempat sunyi, sebuah bukit yang menghadap laut, dikelilingi hutan dan angin pantai. Di sanalah ia membuka perguruan Islam Gunung Jati, yang kelak disebut Pasambangan. Dari tempat inilah, ayat-ayat Al-Quran mulai menggema di tanah Pasundan. Sementara itu, di pedalaman Jawa Barat, berdiri sebuah kerajaan besar dan berwibawa. Kerajaan Pajajaran, dipimpin oleh raja besar yang namanya harum di seluruh tanah Sunda, Prabu Siliwangi. Pajajaran berada di puncak kejayaan. Rakyatnya makmur, budaya Hindu-Buddha mengakar kuat, istana berdiri megah. Namun, di balik kemegahan itu, takdir telah menyiapkan jalan lain. Takdir itu lahir bukan dari rakyat biasa, melainkan dari darah istana sendiri. Di dalam istana Pajajaran, hidup dua anak muda bangsawan. Yang pertama Pangeran Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi. Yang kedua adiknya yang jelita dan lembut, Rara Santang. Pada suatu malam, keduanya mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu mereka melihat seorang pria dengan wajah bercahaya, penuh wibawa, dan tutur kata yang menyejukkan jiwa. Dialah Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu, Nabi mengajarkan agama Islam, tentang tauhid, tentang keadilan, tentang kasih sayang. Saat terbangun, hati mereka bergetar, ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Mereka mengira itu hanya bunga tidur. Namun malam berikutnya, mimpi itu terulang kembali. Dan malam ketiga, mimpi yang sama datang lagi. 3 kali berturut-turut. Seperti orang kehausan yang hanya diberi setetes air, hati Walang Sungsang dan Rara Santang menjadi semakin haus akan Islam. Kabar tentang seorang ulama besar di Gunung Jati sampai ke telinga mereka, Syekh Datuk Kahfi. Tanpa ragu, mereka menghadap ayahanda mereka, Prabu Siliwangi. Dengan penuh hormat, mereka menyampaikan keinginan untuk berguru Islam. Namun jawaban sang raja sangat tegas, ditolak. Sebagai Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi tidak ingin darah istana berpindah keyakinan. Walang Sungsang dan Rara Santang terdiam. Mereka patuh sebagai anak, namun hati mereka tidak bisa dibungkam. Pada suatu malam sunyi, saat istana tertidur lelap, 2 bayangan keluar dari gerbang Pajajaran. Tanpa iring-iringan, tanpa pengawal, tanpa harta berlebih. Mereka adalah Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang. Malam itu mereka meninggalkan singgasana, kemewahan, dan masa depan sebagai bangsawan demi satu hal, kebenaran yang mereka lihat dalam mimpi. Langkah mereka mengarah ke pesisir utara,
ke tempat sunyi bernama Gunung Jati. Mereka belum tahu bahwa keputusan malam itu akan melahirkan sebuah negeri baru, sebuah kesultanan, dan seorang wali besar Wali Songo. Pelarian dua anak raja itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari sejarah besar Cirebon dan kelahiran Sunan Gunung Jati. Di tengah sunyi hutan pesisir, di antara desir angin laut dan kabut pagi, dua anak bangsawan Pajajaran melangkah tanpa tahu apa yang menanti di ujung perjalanan. Yang mereka bawa bukan senjata, bukan emas, melainkan keyakinan. Dan keyakinan itu akan membawa mereka bertemu dengan seorang guru yang kelak mengubah arah sejarah Jawa Barat. Perjalanan dari Pajajaran ke pesisir bukanlah perjalanan mudah. Mereka menyusuri hutan lebat, menyeberangi sungai, melewati lereng-lereng sunyi. Rara Santang, meski lemah secara raga, tak pernah mengeluh. Sementara Walang Sungsang menjadi pelindung sekaligus petunjuk arah. Di setiap malam, mereka bermalam di alam terbuka, ditemani suara binatang hutan. Namun ada satu hal aneh. Setiap kali kelelahan, mereka selalu merasa seperti ada yang menjaga. Saat fajar menyingsing, mereka tiba di sebuah bukit yang menghadap laut. Di sanalah berdiri sebuah padepokan sederhana. Tak ada gerbang megah, tak ada penjaga bersenjata. Hanya sebuah surau kecil dan beberapa murid yang sedang mengaji. Di tengah-tengah mereka, duduk seorang ulama tua dengan wajah bercahaya. Begitu melihat Walang Sungsang dan Rara Santang, ulama itu tersenyum, seolah telah lama menunggu. Beliau berkata pelan, "Kalian datang bukan karena kaki, tapi karena panggilan." Dialah Syekh Datuk Kahfi. Tanpa banyak kata, beliau memahami kegelisahan dua anak Pajajaran itu. Di tempat sunyi itu, tanpa saksi kerajaan, tanpa upacara megah, Walang Sungsang dan Rara Santang mengucapkan dua kalimat syahadat. Tangis Rara Santang pecah, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Sejak saat itu, Walang Sungsang diberi nama Pangeran Cakrabuana. Rara Santang kelak dikenal sebagai Syarifah Mudaim. Mereka bukan lagi sekedar anak raja, melainkan penuntut jalan ilahi. Suatu malam Syekh Datuk Kahfi memanggil Walang Sungsang. Dengan suara tenang, beliau memberi tugas berat. Pergilah ke arah timur, buka pemukiman baru, bangunlah negeri yang adil dan berlandaskan Islam. Tugas itu bukan kehormatan, melainkan amanah besar. Walang Sungsang menerima tanpa ragu. Walang Sungsang menyusuri pesisir hingga menemukan daerah rawa yang kaya akan udang kecil bernama rebon. Di sanalah ia menetap. Sedikit demi sedikit, daerah itu berkembang, dari Caruban menjadi Cirebon. Rakyat berdatangan, Islam disebarkan tanpa paksaan, hukum ditegakkan dengan keadilan. Cirebon tumbuh sebagai negeri kecil yang damai. Namun, kabar ini mulai terdengar hingga ke istana Pajajaran. Prabu Siliwangi mulai mendengar, putranya hidup, putranya membangun negeri, dan negeri itu berlandaskan Islam. Di saat yang sama, Rara Santang mendapat panggilan lain, panggilan yang jauh lebih besar, panggilan menuju tanah suci Mekah. Dan dari sanalah, seorang tokoh agung akan dilahirkan. Tak semua perjalanan menuju kebenaran berakhir di satu tempat. Sebagian justru harus menempuh jarak yang sangat jauh, melintasi lautan, padang pasir, dan tanah para nabi. Dan perjalanan itu dimulai dari seorang perempuan yang meninggalkan segalanya demi satu keyakinan. Dialah Rara Santang. Setelah Walang Sungsang menetap dan membangun Cirebon, Rara Santang tidak tinggal diam. Hatinya kembali gelisah. Pada suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat Ka'bah diselimuti cahaya putih dan suara yang memanggil namanya. Saat terbangun, ia tahu ini bukan mimpi biasa.
ia kembali menemui gurunya, Syekh Datuk Kahfi. Sang guru mengangguk pelan. "Pergilah, jalanmu tidak berhenti di tanah Jawa." Rara Santang meninggalkan tanah Sunda, bukan sebagai putri raja, bukan pula sebagai bangsawan, melainkan sebagai seorang musafir iman. Ia menumpang kapal dagang, berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Badai menghadang, gelombang meninggi, kapal nyaris karam. Namun setiap kali maut mendekat, entah mengapa, selalu ada pertolongan. Para pelaut heran, mereka berkata, "Perempuan ini seperti dijaga langit." Setelah perjalanan panjang, akhirnya Rara Santang menginjakkan kaki di Mekah. Air matanya jatuh saat pertama kali melihat Ka'bah. Ia tawaf, berdoa, dan memohon petunjuk. Di tanah suci itulah takdir besar mulai bergerak. Pada masa itu, Mesir dipimpin oleh seorang penguasa besar yang dalam banyak kisah disebut sebagai Sultan Mahmud atau Raja Mesir. Kecantikan, kecerdasan, dan akhlak Rara Santang membuat namanya dikenal luas. Sang raja tertarik, bukan semata karena rupa, melainkan karena keimanannya. Setelah melalui proses panjang, Rara Santang dipersunting oleh penguasa Mesir. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Syarifah Mudaim. Namun, takdir belum selesai. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki. Saat bayi itu lahir, para ulama di Mekah merasakan keanehan. Udara terasa sejuk. Tangisan bayi itu membuat hati menjadi tenang. Anak itu diberi nama Syarif Hidayatullah. Tak ada yang tahu bahwa bayi inilah yang kelak akan kembali ke tanah Jawa dan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia belajar langsung dari para ulama besar. Tafsir, hadis, fikih, tasawuf. Ia tumbuh sebagai ulama sekaligus pemimpin. Namun dalam setiap doanya, selalu ada satu tanah yang disebutnya berulang-ulang, tanah Jawa. Saat dewasa, Syarif Hidayatullah mendapat perintah, "Kembalilah, cahaya itu harus pulang." Sementara itu, di tanah Jawa, Cirebon tumbuh pesat, Islam mulai menyebar, dan Pajajaran mulai merasa terancam. Pertemuan besar tak bisa dihindari. Tak semua kisah besar berakhir dengan kemenangan gemuruh. Sebagian justru ditutup dengan kesunyian dan pilihan yang tak terucap. Inilah kisah dua jalan hidup yang lahir dari darah yang sama, namun berpisah oleh keyakinan. Dalam banyak tutur lisan Sunda disebutkan, Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati pernah bertemu dalam satu kesempatan sunyi. Tak ada istana, tak ada pasukan. Hanya dua manusia yang diikat darah dan dipisahkan jalan iman. Sunan Gunung Jati tidak datang membawa perintah. Ia hanya berkata pelan, "Aku datang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai cucu." Tak ada paksaan, tak ada ancaman. Hanya keheningan yang panjang. Prabu Siliwangi tidak mengucap syahadat, namun ia juga tidak memerangi Islam. Dalam kisah lain, disebutkan ia memilih moksa, menghilang dari dunia fana menjadi satu dengan alam. Apakah itu simbol ataukah kenyataan spiritual? Sejarah tidak memberi jawaban pasti. Yang jelas, Pajajaran perlahan memudar, bukan oleh perang, melainkan oleh zaman. Sunan Gunung Jati menjadi bagian penting dari Wali Songo. Beliau berdakwah dari Cirebon ke Banten, hingga pesisir Jawa Barat. Tanpa pedang, tanpa pemaksaan, Islam tumbuh seperti air hujan, perlahan namun meresap. Masjid Agung Sang Cipta Rasa berdiri sebagai saksi. Kesultanan Cirebon menjadi pusat ilmu, namun warisan terbesar bukan bangunan, melainkan cara berdakwah, santun, berbudaya, penuh hikmah. Kisah Sunan Gunung Jati mengajarkan kita satu hal, bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari kekuatan, melainkan dari kesabaran.
bahwa iman tidak dipaksakan, melainkan diteladankan, dan bahwa sejarah Nusantara dibangun oleh mereka yang memilih jalan sunyi. Gunung Jati masih berdiri, angin laut masih berhembus, dan nama Sunan Gunung Jati akan terus hidup selama nilai keadilan, kearifan, dan kasih sayang masih dijaga.